Shalom Bapak Ibu. Semangat pagi semuanya ya. Saya memang mau bersaksi dalam waktu yang singkat ini untuk memberitahukan bahwa cara Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Di tengah-tengah COVID kemarin, kami para trainer itu sebenarnya lagi ada problem besar ya. Tidak hanya para pebisnis ya, kena disrupsi. Kita kehilangan klien dan juga kita sampai nganggur ya cukup lama 2 tahun itu. Tapi Tuhan buka jalan ya, dan satunya dengan melalui online dan yang luar biasa tahun 2023 ini. Saya akan bukakan dalam bentuk sebuah presentation ya, agar Anda bisa melihat Tuhan tuh tidak pernah saya nggak pernah kepikiran ya bahwa kita menciptakan sebuah audience dengan sebuah cara yang baru. Cara yang baru ini saya dapatkan ketika itu kami sedang memberikan sebuah proposal ya, proposal pelatihan karena kami baru menyelesaikan sebuah proyek juga di satu bank yang terbesar di Indonesia. Dan ternyata di perusahaan namanya Kowei ini ya dari Korea memiliki konsep yang mirip yang kira-kira yang saya latih ya. Sejak 2008 Bapak Ibu, saya ini adalah selalu trainer untuk di bidang insurance. Ya, berarti ya saya sangat mengerti banget bahwa Indonesia ini sangat butuh trainer. Karena sekali lagi problem utama di para bisnis seperti ini adalah ketika mereka masuk di bisnis ini mereka kehilangan teman. Ya, coba Anda tanya teman yang masuk di asuransi misalnya, langsung kehilangan teman. Ya, Anda ngomong aja, apalagi pekerjaan di MLM, langsung kehilangan teman. Nah, disitulah cara saya membantu orang-orang tersebut harusnya berbisnis itu bertambah temannya. Ada amin? Betul amat? Anda pahami bahwa problem utama adalah seperti ini. Dikasih bisnis tapi kehilangan teman. Nah ya, jangan sampai kita juga tahu ya bahwa Yesus juga kita memberitahunya juga sama. Jangan sampai Anda juga tidak mengerti cara Tuhan Yesus menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Di perusahaan Kowei ini saya menemukan metode yang sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa saya bisa memblending ya. Nah kebetulan ini saya bikin singkat khusus buat FGBFA ini hari pagi ini. Karena tadi pagi jam 4 saya kepikiran ini mungkin membantu Anda untuk bisa memberikan cara baru untuk membantu teman-teman yang saat ini mengalami disrupsi. Disrupsi itu bagi perusahaan lama itu artinya bangkrut Bapak Ibu. Ya. Bagi perusahaan yang baru inilah kesempatan yang luar biasa besarnya. Ya, sebagai contoh saya buka dulu aja ya perkenalan singkat saya ini. Next. Saya dari 6 bersaudara, ya istri saya 1 dan 2 anak. Kemudian dengan berbagai pengalaman juga bersama Pak Dedi di Asosiasi Penulis yang memang agak vakum belakangan ini karena kita sedang mencari bentuk baru. Kemudian berikut lagi next, saya juga dosen dan saya juga bersama Pak Rena Kasali kami bikin perusahaan namanya loak.id dan tidak berjalan dulu saat ini karena memang kena COVID ya. Jadi beberapa perusahaan kita memang kena Bapak Ibu. Ini benar-benar serius ya. Nah, kemudian next lagi kita tetap punya desain. Bapak Ibu, problem utama manusia adalah rajin. Jadi bukan kurang pinter. Training kita terlalu banyak bikin orang pinter tapi melupakan satu bagian esensi di Alkitab yaitu rajin. Ya, konsep ini saya bikin dalam bentuk gambar singkat. Kalau orang nggak bisa rajin buat dirinya, dia tidak bisa membantu keluarga. Dan dia nggak bisa bantu teman. Apalagi bantu komunitas. Saya sangat mendukung kalau FGBFN ini bisa membantu komunitas itulah orang-orang yang menyadari dari dirinya dulu. Jangan sampai minta apa yang komunitas bisa berikan buat saya. Ya, jadi artinya saya membangun konsep seperti ini harusnya kita dipanggil untuk memberikan apa di sebuah komunitas. Next. Nah, saya melihat sebuah cara baru di perusahaan Kowei ini yang sudah 35 tahun, 40 negara dan 10 juta pelanggan. Saya baru tahu 12 bulan lalu bahwa konsep dia itu adalah sebuah disrupsi. Semua barang-barang elektronik itu akan tidak lagi ada pembelian di awal. Gratis Bapak Ibu. Konsepnya lah langganan. Ini amazing. Sama seperti di Amerika kalau Anda beli handphone, cukup beli paket data dikasih handphone. Di Indonesia juga sudah ada yang namanya membeli langganan internet dikasih modem. Konsep seperti ini sangat baru di Indonesia. Ya. Oleh karena itu saya sebagai penulis, saya mencoba memberikan penjelasannya dengan sebuah buku yang terakhir saya buat yang namanya ini dia. Ya. Saya lampirkan buku ini yang saya berikan langsung kepada CEO-nya. Ini cikal bakal saya melihat dengan cara yang baru. Saya biasa memberikan pelatihan cuma ngomong dong dibayar kok Bapak Ibu. Iya. Tapi kali ini saya melihat visi misinya luar biasa untuk bisa membantu orang punya air minum. Anda langganan listrik, tiang listrik diganti pemerintah. Langganan PAM pipa juga dikasih. Tapi air minum sampai detik ini kita belum bisa loh. Tapi ada perusahaan dari Kowei, dari Korea, dia bisa memberikan tiap rumah tangga sebuah dispenser gratis. Ini sebuah cara baru ya Bapak Ibu. Nah makanya saya tulis dengan sebuah buku agar orang mengerti. Kedepannya AC, kemudian lemari, kabinet, barang elektronik itu konsepnya tidak lagi dibeli.
Karena semua diberikan gratis. Nah, cara gimana nanti sesinya. Ya, next. Saya bangun Bapak Ibu. Saya baru kali ini ya, biasanya saya dipanggil IO. Saya dikontrak IO Bapak Ibu. Kali ini saya lihat orang-orang yang mau tertarik ya, seperti Bapak tadi bertanya, saya kasih tahu caranya dan dia tertarik lagi. Karena apa? Ini perlu edukasi. Bangsa kita ini belum ngerti bahwa air minum bisa diminum dari keran. Dia jijik betul. Ini kayak Bapak ngomong pada orang supaya berhenti ngerokok Bapak Ibu. Gampang nggak kira-kira? Kok pada diem? Nah, jadi maaf ya, jangan bilang ini gampang. Ngebayangin orang minum dari keran daripada air minum biasa, itu ibarat Anda harus memberitahukan bahwa bisa nggak Anda berhenti ngerokok. Oke? Nah, tidak ada jalan lain Bapak Ibu, namanya adalah edukasi. Next. Ini dia, saya punya telusuri, saya diizinkan Tuhan keliling ya beberapa negara, Malaysia, Thailand. Saya lihat, astaga pelanggannya sudah 3,3 juta di Malaysia. Kemudian di Thailand udah sampai berapa tuh angka itu? 500.000. Indonesia baru 40.000. Targetnya 30 juta. Air minum gratis buat masyarakat. Saya hanya bilang pada Anda semua, kok bisa kebuka pikiran saya. Saya bikin pelatihan bagaimana mengedukasi orang, ya, tidak jualan. Karena konsep jualan Anda pasti kehilangan teman. Next. Nah, ini contohnya. Saya kaget dalam waktu 6 bulan terkumpul sekitar 800 member ya. Dan total ada 1.100 tim yang bergabung. Next lagi dengan cepat aja ya. Dan 58% atau 60% omset Kowe ada di tim kita dalam waktu 6 bulan. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ya, sebuah perusahaan bisa mendapatkan sebuah pelatihan seperti ini dan sumbernya dari Alkitab Bapak Ibu. Yaitu apa? Rajin. Ya, Anda bisa lihat data-data ini. Dan saya yang memberikan kesaksian hanya untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda merasa disrupsi lebih susah, disrupsi sebenarnya membuat kita membuka peluang bantu orang lain. Jangan berpikir buat diri kita. Next. Dan saya juga kaget sekali ya bahwa bener-beneran bahwa income itu datang kalau Anda kerja. Jangan dipikir mau income dulu baru kerja. Ya, jadi ingat konsep kita adalah bagaimana kita dikejar rezeki. Banyak orang masih berpikir cari uang, ya itu sangat tidak alkitabiah. Next, oke sudah habis ya. Yang terakhir adalah harusnya ya. Jadi Bapak Ibu, saksian saya, testimoni saya hari ini adalah Bapak Ibu bekerjalah, ini dia yang terakhir dari saya. Yang terakhir sesinya tadi ya. Bapak Ibu tetaplah terus membantu orang susah. Jangan cari orang kaya. Prinsip bisnis yang salah adalah mencari orang kaya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak perusahaan MLM atau asuransi babak belur. Bantu orang susah, maka bisnis Anda tidak bisa di stop. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Amin.